Hai, kali ini gue akan membahas tentang berapa lama feedback yang bisa lo dapetin ketika lo melakukan Givers Gain. So, welcome to belajarpublicspeaking.id bersama dengan gue Samuel. Sebuah channel di sini gue membahas tentang communication skill, yang mana turunannya banyak banget. Ada ngomongin selling, negosiasi, public speaking, presentasi, selling, networking, marketing juga ada ya. Tapi ujung-ujungnya semuanya tuh berasal dari satu sumber ilmu namanya communication skill. Jadi kalau lu bingung kenapa gua kayak ada bahas networking, relationship, bergaul sama orang, karena memang ini merupakan turunannya sangat luas gitu ya. Jadi channelnya banyak luas. Tapi kenapa namanya belajar public speaking? Supaya lebih gampang dikenal orang aja. Kalau bahasnya communication skill, wah terlalu luas ya secara judulnya. Gitu aja sih. Oke, jadi gue gak usah banyak-banyak memperkenalkan channel gue. Sekarang gue mau bahas tentang berapa lama feedback yang lu bisa dapetin ketika kita bergabung di komunitas bisnis dan kita sudah menerapkan Givers Gain. Ya, gue akan bacain berdasarkan research yang sudah gue lakuin ya. Apakah gue sudah mengalaminya? Ya, ada sih benar, tapi belum balik 100% ya. Karena memang target market gue yang gak pas, bisnis gue yang mungkin kurang pas dengan customer-customer yang ada. Akhirnya gue belum sesuai dengan ekspektasi, tapi minimal gue sudah dapetin orderan based on gue punya kontribusi terhadap sebuah komunitas. Nah, jadi kalau ditanya berapa lama feedbacknya, tergantung. Tapi kan itu jawaban-jawaban yang sangat ambigu ya. Tergantung tuh gimana ya. Tergantung apa yang lu beri ke siapa dan dalam konteksnya apa. Oke? Tapi kalau menjawabnya beri ke siapa, konteksnya apa, kan sometimes kita mungkin tahu ya dalam komunitas, oh ini gajahnya nih, oh ini nih rajanya nih. Kalau kita kasih sesuatu ke dia dan dia lagi butuhnya apa, kayaknya gue bakal dapat feedbacknya bagus juga nih. Nah, tapi kalau kita ternyata nggak bisa memenuhi kebutuhan dia karena dia punya kebutuhan terlalu di luar value yang kita punya, di luar skill yang kita punya, kita nggak bisa bantu ya, mohon maaf ya, mau gimana lagi ya, terpaksa kita harus geser ke orang-orang yang mungkin kelasnya di bawah kita atau mungkin setara lah gitu ya. Ya gue memang dalam komunitas ini ada disebutnya gajah-gajah lah. Dan menurut gue kalau dibantuin terlalu susah. Karena misalnya dia, tolong bantu saya kenalin sama pejabat pemerintahan. Wah, gue bingung siapa gue gak punya. Kenalin sama saya sama Presiden Prabowo misalnya gitu. Waduh, bingung ya. Ya kenal Presiden Prabowo kan Om Deddy Corbuzier ya. Kalau gue mah gak kenal. Ya siapa gue gitu. Jadi kita juga harus pilih-pilih targetnya. Siapa dulu. Tapi memang paling bagus kita bantuin gajah. Dan feedbacknya bakal besar juga. Oke? So, anggap aja sekarang kita masuk ke jalur normal di mana kita bisa mendapatkan feedback dalam jangka waktu minimal 12 bulan. Merintis 12 bulan. Nah, kayak gimana sih skenario ceritanya selama 1 bulan pertama nih? Ya, dari lu masuk sampai 1 bulan pertama. Oke, jadi misalnya lu bantu hal yang lagi urgent dan impactful. Lu bantu orang yang influencer atau decision maker di komunitas. Lu follow up dengan tulus dan konsisten. Oke, jadi misalnya contoh Givers gaya cepat panen ya. Bantu desain presentasi orang yang demen pitching. Bantu cari barang atau jasa yang orang lain butuh cepat. Bantu one to one buat bantu positioning orang baru yang bingung. Impactnya bisa langsung diceritain ke orang lain, langsung direferalkan. Ya, lu kenal si Samuel gak? Orangnya bantuin gue banget waktu event kemarin. Nah gitu. Jadi ini cara-cara pilih target. Selain lu pilih orang yang tajir banget ya, coba cari orang yang seneng pitching ya. Mungkin orang yang lagi butuh jasa cepat ya. Bantuin orang yang lagi bingung harus ngapain. Ya siapa tahu dia juga gajah tapi baru masuk. Who knows? Ya kita bantuin. Yang kedua, kita masuk ke feedback yang bisa di radahnya medium. Mungkin lu akan dapetin feedback hasil lu punya Givers Gain dalam 1-3 bulan. Dengan catatan lu aktif bantu. Ya ini aktif bantu ya. Jadi di event sekali, bukan cuma sekali, tapi lu aktif bantu event yang besar-besar sampai 2 kali, 3 kali, 4 kali ya. Lalu rutin follow up orang lain, bukan cuma basa-basi. Ngasih testimoni tulus ke bisnis orang lain. Betul? Ya. Jadi orang mulai nyadar lu bukan cuma numpang lewat dan lu akan mulai dapat referral, partnership kecil, atau diajakin project bareng. Nah sekarang kita masuk ke dalam long term result. Jadi maybe lu baru masuk pertama ya 7 hari sampai sebulan belum dapat feedback. Lu sudah kontribusi tapi ya lu belum nemu orang pas aja buat dibantu ya. Kemudian lu sudah masuk medium result langsung sampai 3 bulan kok belum dapat feedback juga. Santai, mungkin lu berada di dalam fase yang ketiga nih. Namanya adalah long term result. Semoga dapat yang gede di sini ya. Ini rananya di 3-12 bulan. Intinya lu lakuin aja. One to one, bantuin orang, tetap aja ya. Terus maybe
di Pars ini anggotanya banyak banget, atau bisnis lu belum pas, atau ya belum ada yang butuh aja. Nah, kayaknya supaya orang lebih notice, kita harus meningkatkan keterlibatan kita. Bukan cuma bantuin, tapi jadi panitia dengan skala yang lebih banyak. Misalnya, bantu jadi MC, jadi tim inti, jadi leader dari chapter, ya. Terus dikenal sebagai ahlinya di bidang tertentu. Kemudian diundang kolaborasi gede atau proyek berulang. Hasilnya gimana? Lu nggak perlu pitching lagi. Orang yang pitch ke lu, rezeki ngalir bukan dari satu arah, tapi dari jaringan yang lu tanam sendiri. Trust fund-nya jadi autopilot. Oke? Nah, tapi kalau lagi urgent banget, secara waktu atau duit, ini strategi survivalnya ya. Jadi, ini ceritanya lu mau givers gain, tapi juga lagi butuh bantuan. Mungkin lu benar-benar butuh biaya dan butuh project, karena si perusahaan lagi dalam keadaan yang sekarat. Jadi, pertama, lu bisa lakuin givers gain with framing. Jangan cuma ngasih, tapi bikin orang ngerti bahwa lu layak dibantu balik. Contoh framingnya begini ya. Kak, aku bantu desain browser ini ya, biar bisa lebih nambah leads juga. Sekalian kenalin juga ya, aku ke teman-teman kontraktor yang lagi cari barang bangunan. Begitu. Yang kedua, give ke influencer strategis. Cari orang yang punya akses ke banyak orang. Contoh MC, ketua chapter, orang cerewet. Kedua, loyal. Ya, kalau cari orang loyal juga part dari target market tuh yang mesti lu tembak untuk dibantu. Kalau dibantu, nanti dia pasti cerita dan balas. Jadi ngasih satu ke orang biasa, impact satu. Ngasih satu ke orang yang powerful, impactnya 10 sampai 100. Yang ketiga, cari yang sifatnya bisa quick wins. Give yang nggak pakai uang. Promosiin bisnis orang lain di WA status, IG story. Bantuin bawain barang waktu event. Jadi notulen atau dokumentasi. Yang keempat, testimoni jujur di Google Review. Ini contoh non-donatur giver yang bikin lu valuable instantly. Dan menurut Adam Grant, seorang penulis buku yang menulis buku tentang give and take, givers yang strategis, yang tahu kapan, ke siapa, dan bagaimana ngasih, adalah yang paling sukses dalam jangka panjang dan gak kehabisan energi di awal. Jadi, mulai dari apa yang kamu bisa sekarang, dengan strategi yang cerdas, baru hasilnya bisa datang lebih cepat. Oke, paham ya di sini ya. Yang penting bukan jumlahnya, tapi niatanmu kelihatan, aksimu terasa, dan jalurnya juga strategis. Semoga ini bisa membantu kita supaya bisa menerapkan strategi networking yang tepat sasaran dan lu nggak kecewa ketika berkomunitas bisnis. Jadi kecewa itu udah pasti nih. Kalau kita nggak dapat hasil ya, mana udah bayar mahal ikut pertemuan, tapi kok nggak dapat hasil. Jangan-jangan strateginya salah. Oke, itu aja. Kalau lo suka dengan channel gue, ya belajar public speaking.id yang membahas hal-hal everything is about communication skill, langsung aja subscribe, klik tombol loncengnya, dan harus klik tombol lonceng ya, supaya ketika gue upload video yang baru, teman-teman nggak ketinggalan dan langsung bisa ditonton videonya dengan cepat dan ilmunya langsung bisa diserap. Sampai jumpa di video berikutnya, and bye-bye.